Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang jarak dimensi 3. Ini adalah peta konsep yang nantinya akan kita pelajari di subbab jarak dimensi 3. Nah, untuk jarak titik ke titik. Nah, peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke titik B. Nah, jarak antara titik A dan titik B ini adalah panjang ruas garis AB. Nah, ini merupakan yang disebut dengan jarak antara titik ke titik. Gitu. Nah, contohnya diketahui kubus ABC EFGH. Kemudian dengan panjangnya adalah A cm. Tentukan jarak titik A ke titik C. Nah, jarak titik A ke titik C itu merupakan ruas garis AC. Kemudian tentukan titik A ke titik G. A dengan G. Namanya garis AG. Kemudian dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Jadi dari bidang EFGH ini tengahnya adalah titik P, yang ditanyakan adalah AP. Gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, sekarang jika yang ditanyakan AC dulu. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di B. Ya, ini AC tadi memotong sebuah persegi menjadi dua bagian sama besar dan kemudian menjadi sebuah segitiga ABC yang siku-siku di B. Maka AC-nya adalah yang ditanyakan AC ya. Ini segitiga siku-siku, berarti kita mengerjakan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, berarti rumusnya apa? A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Karena AB itu besarnya adalah A cm dan BC besarnya juga A cm, maka hasilnya adalah A kuadrat plus A kuadrat. Nah, A kuadrat. A di sini kan di depannya ada 1 ya. Koefisien 1, di sini juga 1. 1 tambah 1 2, berarti hasilnya akar 2A kuadrat gitu. Nah, karena 2 itu tidak bisa diakarkan, kemudian A kuadrat itu diakarkan bisa ya kan? Akar A kuadrat adalah A, maka AC sama dengan A akar 2 ya. Nah, jadi diagonal sisi atau diagonal bidang AC sama dengan A akar 2. Oke, kita lanjutkan. Jarak AG berapa? Nah, perhatikan segitiga ACG. Segitiga ACG. Siku-siku di C. Nah, maka AG sama dengan apa? Berarti kita menggunakan rumus Pythagoras, ya kan? Berarti karena ini sisi miringnya di AG, berarti nanti AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jangan lupa akarnya ya. Dimana AC-nya tadi berapa? Kita udah tahu ya tadi di depan AC-nya adalah A akar 2. Oke. AC-nya adalah A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat. Nah, perlu diperhatikan, perlu diingat-ingat bahwa tadi diagonal sisi itu rumusnya adalah
A akar 2. A-nya tadi rusuknya. Jadi kalau misalkan rusuknya itu 4, maka nanti diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Misal rusuknya 3, nanti diagonal sisinya adalah 3 akar 2 gitu ya. Oke, sekarang ini masing-masing kita kuadratkan. A dikuadratkan A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan berapa? Betul, 2. A kuadrat tetap tulis A kuadrat, sehingga di sini ya kan ada 2, di sini koefisiennya adalah 1, maka 2 tambah 1 3 ya, berarti akar 3 A kuadrat. Nah, akar 3 itu kan nggak bisa diakarkan, kemudian ada A kuadrat bisa diakarkan toh, berarti hasilnya adalah A akar 3. Nah, AG itu apa? AG itu disebut diagonal ruang. Nah, hasilnya AG adalah A akar 3. Jadi, sama halnya dengan diagonal sisi tadi. Kalau misalkan sebuah kubus itu diketahui rusuknya itu 2 cm, maka nanti diagonal ruangnya adalah 2 akar 3. Jadi, A ini merupakan rusuknya. Jadi misalkan rusuknya 5, berarti diagonal ruangnya berapa? Oh, diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Kemudian diagonal sisinya berapa? Diagonal sisi kan akar 2 tuh, berarti diagonal sisinya adalah 5 akar 2 gitu. Ini udah menjadi rumus ya, diingat-ingat. Kemudian jarak AP. AP itu apa? P adalah titik tengah bidang EFGH. Berarti AP itu berapa gitu kan? Nah, perhatikan segitiga AEP. Nah, itu yang warna hijau. Siku-siku di E, maka AP-nya adalah sama, kita menggunakan rumus Pythagoras, berarti EP akar EP kuadrat ditambah EA kuadrat ya. Nah, atau AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE-nya berapa? AE ini merupakan rusuknya ya. Berarti rusuknya A, berarti AE kuadrat A kuadrat. Kemudian EP itu adalah setengah diagonal sisi. Nah, diagonal sisinya tadi berapa? Kalau rusuknya A, maka EG sama dengan A akar 2. Nah, kalau setengahnya berarti EP-nya adalah setengah A akar 2 gitu. Nah, dituliskan seperti ini. Oke, kemudian masing-masing ini kita kuadratkan. Setengah dikuadratkan itu 1/4 A kuadrat, kemudian akar 2 dikuadratkan jadi 2. Maka hasilnya nanti adalah A kuadrat ditambah setengah A pangkat 2 gitu. Oke, setengah tambah 1 adalah 3/2 ya, berarti akar 3/2 A pangkat 2. Nah, hasilnya adalah setengah A akar 6. Baik, kenapa kok bisa jadi setengah A akar 6? Gitu ya. Kalau dilihat di sini
Ini kan 3/2 akar 3/2 A pangkat 2 kan gini. Nah, biar keluar dari akar maka ini harus penyebutnya tuh yang bisa diakarkan. Berarti kan yang bisa diakarkan itu 4, 9, 25 kan gitu ya. Nah, ini yang kira-kira memenuhi itu adalah 4 atau 1/4. Kalau 1/4 nanti kalau akar 1/4 itu kan setengah ya, berarti ini nanti biar penyebutnya itu 4, maka ini saya kalikan 2/2. Kenapa dikali 2/2? Karena kita ingin membuat penyebutnya 4, jadi harus kita kalikan 2, dan pembilangnya juga harus dikalikan 2 karena agar tidak merubah nilai, karena 2/2 itu kan 1 kali berapapun hasilnya adalah berapapun itu. Jadi ini kalau dikalikan 6/4 A pangkat 2 gitu. Ini 4-nya keluar berarti 1/2, A kuadratnya keluar berarti A, akar 6-nya tetap gitu. Jadi jarak A ke P adalah setengah A akar 6. Oke, untuk jarak titik ke titik sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.